Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5322, Pertarungan Putus Asa. Saat pemahaman Luming tentang teknik kuasi abadi semakin dalam, dia secara bertahap menahan tekanan dari samudera kosmik Yin. Pada saat yang sama, konsumsi energi Huang Tianlin meningkat. Dia perlahan-lahan tidak dapat bertahan. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Sosok di lautan alam semesta Yin menjadi semakin kabur. Itu seperti gumpalan asap hijau, seolah-olah akan menghilang setiap saat. Mati, kamu sedang mencari kematian. Huang Tianlin meraung sambil mengaktifkan teknik langit kuning dengan panik. Sosok yang kabur itu menjadi sedikit lebih jelas. Telapak tangan lainnya diarahkan ke Luming. Kemanapun telapak tangan itu lewat, ruang itu runtuh. Tekanan yang mengerikan itu membuat Luming memuntahkan banyak darah. Tulang, dan ototnya terus-menerus patah dan tubuhnya berlumuran darah. Diri di masa depan, khususnya, berada dalam kondisi yang bahkan lebih buruk. Tubuh fisik tubuh masa depan itu lemah sejak awal. Selain itu bukan tubuh terlarang, jadi kekuatan hidupnya tidak sekuat tubuhnya saat ini. Pada saat ini, tubuh fisiknya berada di ambang kehancuran, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Melawan, Luming berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Dalam keadaan seperti itu, pikiran dan tubuhnya terhubung dan dia terus memahami teknik-teknik semi-abadi. Dia tahu bahwa Huang Tianlin tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Jika dia bisa bertahan sekali lagi, Huang Tianlin akan menjadi orang pertama yang akan jatuh. Benar saja, hanya dalam beberapa tarikan napas, sosok di lautan kosmik Yin menjadi kabur lagi. Kali ini, Huang Tianlin tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ia memuntahkan seteguk darah, wajahnya sangat pucat. Kemudian, sosok yang kabur itu mulai berputar dan memudar, lalu akhirnya menghilang tanpa jejak. Bukan hanya itu saja, bahkan samudera alam semesta Yin yang diciptakan oleh teknik langit kuning pun ikut terpelintir dan runtuh. Dalam sekejap, tekanan pada tubuh Luming menghilang tanpa jejak. Membunuh. Luming melancarkan serangan balik. Kilauan tombak yang menyilaukan itu menghancurkan kehampaan dan menusuk ke arah Huang Tianlin. Pada saat yang sama, diri masa depan juga mengerahkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan jiwa. Serangan jiwa itu tiba lebih dulu meskipun diluncurkan kemudian, menyebabkan tubuh Huang Tianlin bergetar hebat. Kemudian, tombak itu menembus tubuhnya. Huang Tianlin meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Namun, kondisinya sangat buruk sehingga dia tidak dapat memblokir serangan Luming bahkan dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya tertusuk tombak, dan kekuatan penghancur meledak keluar dari tubuhnya. Sebuah lubang besar meledak terbuka di tubuh Huang Tianlin, dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Dia mengaktifkan keterampilan takdirnya dengan sekuat tenaga dalam upaya untuk pulih. Namun, karena energi asalnya sangat terkuras, kekuatannya menurun dan luka-lukanya semakin parah. Bahkan kemampuan pemulihan dari skill takdirnya pun sangat berkurang. Meskipun luka-lukanya mulai pulih, pemulihannya jauh lebih lambat daripada sebelumnya. Di sisi lain, tubuh Luming saat ini pulih dengan cepat. Kekuatan tempurnya tidak terpengaruh sama sekali dan dia masih dalam kondisi puncaknya. Wus, wus. Sinar cahaya tombak menutupi langit dan bumi saat mereka menuju Huang Tianlin. Puff! Huang Tianlin dipukul terus-menerus, dan sekujur tubuhnya berlubang besar, tulang, darah, dan dagingnya beterbangan di mana-mana. Pada akhirnya, tubuhnya meledak, hanya menyisakan kepala dan bagian akarnya. Jiwanya tetap berada di akar asal dan terbang ke kejauhan. Luming tidak membiarkannya melarikan diri. Sepasang sayap muncul di punggungnya. Dengan mengepakkan sayap, dia mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Cahaya tombak itu bagaikan gunung yang jatuh dari langit. Aduh, kali ini, kepala Huang Tianlin meledak, bahkan akar asalnya retak. Tidak bagus. Semua makhluk di alam baka memiliki ekspresi yang buruk. Huang Tianlin telah sepenuhnya dikalahkan. Dia kemungkinan besar akan jatuh di tangan Luming. Beberapa orang jenius teratas ingin bergegas datang untuk membantu. Namun, jumlah jenius terbaik di dunia bawah sudah tidak menguntungkan. Lebih jauh lagi, bagaimana mungkin para jenius dari alam yang membiarkan mereka menyerbu? Mereka terjerat erat. Aku akan mengantarmu pulang. Luming berteriak keras dan menghantamkan tombaknya lagi. Tombak ini adalah serangan terkuat Luming. Jika mengenai,
Akar asal Huang Tianlin pasti akan meledak. Kamu memaksaku melakukan ini. Mati saja, pergilah ke neraka. Teriakan histeris Huang Tiangang berasal dari akar asal. Kemudian, sebuah jimat terbang keluar dari akar asal. Jimat itu bersinar dan sebuah sosok muncul di atasnya. Sosok itu melangkah maju dan berdiri di udara. Tatapan matanya berwibawa saat dia melirik dingin ke arah Huang Tianlin, lalu ke arah Lu Ming, niat membunuh yang dingin meletus darinya. Membunuh. Sosok di jimat itu berteriak dingin. Telapak tangannya seperti pisau saat dia menebas Lu Ming. Cahaya pedang yang mengerikan itu tampaknya telah membekukan waktu dan ruang, mengintimidasi pikiran makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Ia membelah alam semesta yang luas dan menebas ke arah Lu Ming. Mustahil untuk menghindar atau menghindar. Rasanya seperti dia akan mati. Jimat abadi yang sejati. Pada saat kritis ini, Huang Tianlin benar-benar menggunakan jimat abadi yang sebenarnya. Harus diketahui bahwa jimat abadi sejati adalah seberkas tanda abadi sejati dan memiliki aura kehidupan abadi sejati. Di medan perang semi-abadi, terutama di wilayah selatan, jimat itu akan menarik mutan yang mengerikan. Itu karena bahkan seberkas jejak kekuatan kehidupan seorang abadi sejati pun sangat menakjubkan, karena hakikat kehidupan itu terlalu tinggi. Secara umum, di medan pertempuran kuasi abadi paling selatan, tidak ada seorang pun yang berani menggunakan jimat abadi sejati karena begitu digunakan, ia akan menarik mutan yang kuat untuk membunuhnya. Hancurnya jimat keabadian sejati juga akan menyebabkan kerusakan pada keabadian sejati itu sendiri. Oleh karena itu, ketika banyak jenius memasuki medan pertempuran tingkat abadi, para makhluk abadi itu akan mengambil kembali jimat abadi sejati yang telah mereka berikan untuk mencegah mereka dihancurkan di medan pertempuran tingkat abadi dan memengaruhi diri mereka sendiri. Huang Tianlin juga memiliki jimat abadi sejati pada dirinya, yang menunjukkan betapa pentingnya dia. Dia ingin menggunakan jimat abadi sejati untuk membunuh Lu Ming dengan kekuatannya dan menyelamatkan hidupnya. Selama dia dapat bertahan hidup, itu akan sepadan meskipun makhluk hidup yang kuat dari Dao abadi itu kehilangan secercah jejak keabadian yang sebenarnya. Terlebih lagi, jimat keabadian sejati yang digunakan Huang Tianlin sangat luar biasa. Tanda keabadian sejati itu sangat kuat, dan keabadian sejati yang memberikannya kepadanya pasti sangat kuat. Oleh karena itu, kekuatan jimat abadi sejati ini juga sangat kuat. Kekuatannya jauh melampaui kekuatan kuaso abadi tribulasi ketiga, tidak, jauh melampaui kekuatan kuaso abadi tribulasi kelima. Lu Ming merasa bahwa dia tidak dapat menangkis serangan ini. Begitu serangan itu mengenainya, dia pasti akan mati. Tidak peduli seberapa kuat vitalitasnya sekarang, itu tidak berguna. Pisau ini dapat menghancurkan semua selnya. Bukan hanya tubuh saat ini saja, tetapi bahkan tubuh masa lalu dan masa depan akan hancur. Kekuatan bilah pedang ini kemungkinan mencapai kekuatan kuaso abadi 7 kesengsaraan, atau bahkan lebih tinggi. Pada saat kritis, Lu Ming melemparkan pedang patah Raja Manusia tanpa berpikir. Pedang patah Raja Manusia adalah sesuatu yang tidak dapat dia aktifkan. Pada saat ini, dia hanya bisa berharap agar pedang patah milik Raja Manusia akan pulih dengan sendirinya saat berhadapan dengan kekuatan tingkat surgawi yang sama. Hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang diduga, ketika Raja Pedang Patah Manusia terbang keluar dan hendak mendekati cahaya bilah pedang, aura yang kuat keluar dari Raja Pedang Patah Manusia. Cahaya pedang tiba-tiba meluas dan menebas, menghalangi cahaya bilah pedang. Itu memang berguna. Mata Lu Ming berbinar gembira. Dia menghindari pedang Raja Patah Manusia dan jimat abadi sejati dan mengejar akar asal Huang Tianlin. Setelah Huang Tianlin menyerang dengan jimat abadi sejati, jiwanya mengambil akar asal dan segera melarikan diri ke kejauhan. Akan tetapi, karena jiwa tersebut membawa akar asal, kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan tubuh asli, apalagi Lu Ming. Jarak di antara mereka berdua dengan cepat mendekat. Bab 5323, Membunuh Huang Tianlin. Sosok pada jimat abadi sejati melihat bahwa serangannya telah diblokir oleh pedang patah Raja Manusia. Tatapannya menjadi lebih dingin, dan tubuhnya bersinar saat dia bersiap untuk menyerang dengan serangan yang lebih kuat. Namun ekspresinya segera berubah saat dia melihat ke langit. Mengaum, suara gemuruh terdengar dari langit, dan gelombang suara mengguncang kehampaan. Semua orang yang hadir merasa seolah-olah tersambar petir. Tubuh mereka terhuyung-huyung dan wajah mereka menjadi pucat. Pertarungan yang kacau di tempat kejadian perkara tiba-tiba terhenti. Sebuah xenogeneik,
Sebuah xenogeneik yang sangat mengerikan. Dia mungkin merupakan mutan yang setara dengan makhluk abadi 9 kesengsaraan. Selalu ada legenda bahwa jika jimat abadi sejati digunakan, jimat itu akan menarik mutan yang paling menakutkan. Hal ini karena level kehidupan dari jejak abadi sejati terlalu tinggi, tetapi kekuatannya tidak terlalu kuat. Itu berada dalam kisaran kuasi abadi, itulah sebabnya seperti ini. Tidak ada monster dengan level apapun yang dapat dibandingkan dengannya. Jika ada makhluk abadi sejati yang turun, ia tidak akan menarik perhatian mutan manapun. Makhluk abadi sejati terlalu kuat. Bahkan jika Xenogeneix terkuat datang, mereka tidak akan mampu melakukan apapun terhadap makhluk abadi sejati. Sang Xenogeneix meraung dan melompat ke arah sosok yang berada di jimat abadi sejati. Begitu cepatnya sehingga tampak seperti petir hitam di mata orang lain. Sosok itu menyerang dengan sekuat tenaga. Tangannya seperti pisau, dan mengenai salah satu cakar Xenogeneix. Dengan suara keras, cahaya bilah pedang itu menghilang dan lengan sosok itu meledak. Jelaslah bahwa kekuatan jimat abadi yang sebenarnya jauh lebih rendah daripada mutan ini. Semua orang menduga bahwa kekuatan jimat abadi sejati setara dengan kuasi abadi kesusahan ke-7, tetapi mutan ini jelas setara dengan kuasi abadi kesusahan ke-9. Xenogeneix terus menyerang, dan cakarnya keluar lagi. Sosok jimat abadi sejati tidak dapat menghalanginya, dan kepalanya terkena cakar Xenogeneix, yang meledak. Lalu, Xenogeneix membuka mulutnya dan menelan jimat abadi yang sejati. Begitu saja, jejak keabadian sejati pun terhapus. Di suatu tempat di medan perang abadi yang sesungguhnya, seorang makhluk abadi yang kuat dari ras langit kuning gemetar. Wajahnya menjadi pucat dan dia merasakan sakit yang tajam di jiwanya yang abadi. Salah satu jejaknya telah dihapus. Itu adalah Huang Tianlin. Dia benar-benar menggunakan jimat abadi sejati di medan perang semi-abadi. Bahaya macam apa yang dia hadapi? Mungkinkah dia sudah menjadi makhluk abadi tingkat 4, memasuki wilayah tengah medan pertempuran makhluk abadi, dan bertemu dengan ahli tingkat 5 atau 6? Ras abadi sejati yang kuat dari langit kuning menebak. Dia sangat menyadari kekuatan tempur Huang Tianlin. Dalam pertempuran dengan level yang sama, kecuali mereka yang telah menembus batas 6 kali, hanya sedikit orang yang dapat mengalahkan Huang Tianlin. Sedangkan untuk membunuh Huang Tianlin, tidak ada seorang pun. Karena mereka telah menggunakan jimat abadi mereka yang sebenarnya, mereka pasti telah menghadapi krisis yang fatal. Mungkinkah dia telah bertemu dengan seorang pelanggar batas 6 kali lipat dari klan surga? Terlepas dari imajinasi sang abadi sejati ini, setelah makhluk Xenogeneix melahap jimat abadi sejati, tatapan dinginnya menyapu kerumunan. Tubuh semua orang tiba-tiba menegang, dan mereka merasakan hawa dingin. Para mutan ini terlalu mengerikan. Jika mereka menyerang mereka, mereka akan musnah sepenuhnya. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Untungnya, makhluk Xenogeneix itu tampaknya tidak tertarik pada mereka. Ia hanya melirik mereka, lalu melompat dan menghilang. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menuju ke sana. Para mutan menghilang dan tekanan pada semua orang terangkat. Membunuh. Lu Ming berteriak sambil menyerbu ke arah jiwa dan akar asal Huang Tianlin. Sebelumnya, karena Xenogeneix, Lu Ming tidak berani bertindak gegabah. Setelah Xenogeneix pergi, Lu Ming adalah orang pertama yang bereaksi dan menyerang lagi. Sebelumnya, Lu Ming sangat khawatir karena pedang patah Raja Manusia juga telah pulih. Namun, seperti dugaannya, pedang patah Raja Manusia hanyalah senjata. Pedang itu tidak memiliki kekuatan hidup, jadi makhluk Xenogeneix tidak akan menyerang senjata. Pada saat itu, aura pedang Raja Patah Manusia dengan cepat ditarik kembali. Aura itu berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke tubuh Lu Ming, tenggelam ke dalam lautan kesadarannya. Suara Lu Ming menggetarkan seluruh tempat. Yang lain juga tersadar. Membunuh. Orang-orang dari alam yang berteriak keras sambil dengan panik menyerbu ke arah orang-orang dari alam Yin. Pada saat ini, bahkan mata air surga pun baru saja pulih dari luka-lukanya dan ikut bergabung dalam pertempuran. Kekuatan tempur tingkat tinggi dari wilayah yang telah sepenuhnya menguasai keadaan. Pada saat yang sama, Lu Ming telah menyusul Huang Tianlin. Tombak itu seperti pilar yang menopang langit, menekan jiwa dan akar asal Huang Tianlin. Klan Langit Kuningku tidak akan membiarkanmu pergi. Kami akan membuatmu memohon kematian. Jiwa Huang Tianlin melolong. Jimat abadi sejati gagal membunuh Lu Ming dan malah dimangsa oleh makhluk Xenogeneix. Hati Huang Tianlin hancur berkeping-keping.
Dia tahu bahwa dia akan mati hari ini, jadi dia mengutuk dengan penuh kebencian. Momen berikutnya, wah, tombak itu mengenai akar Huang Tianlin. Akar asal Huang Tianlin adalah akar asal terbaik yang telah ditempa oleh 3 kesengsaraan abadi. Akar itu sangat keras, dan bahkan seorang kuasi abadi 3 kesengsaraan biasa mungkin tidak dapat mematahkannya. Namun, dalam menghadapi serangan langsung Lu Ming, akar asal Huang Tianlin tidak dapat menahannya sama sekali. Retakan padat muncul di permukaannya sebelum meledak. Jiwa yang bersembunyi di akar asal juga mengeluarkan teriakan melengking dan enggan. Jiwa itu dilenyapkan oleh kekuatan penghancur dan sepenuhnya menghilang, hanya menyisakan jejak-jejak jiwa yang diserap oleh jade di tubuh Lu Ming. 5.000 prestasi pertempuran, 100 kali lebih banyak daripada 3 kuasa abadi kesengsaraan lainnya di level yang sama. Lu Ming diam-diam mendecak lidahnya. Jelas terlihat betapa mengerikannya Huang Tianlin. Melihat Huang Tianlin terbunuh, moral pihak dunia bawah langsung jatuh. Moral banyak orang pun hilang sama sekali. Banyak dari mereka bahkan berbalik dan melarikan diri. Dengan cara ini, Angkatan Darat benar-benar dikalahkan, dan lebih banyak orang melarikan diri. Membunuh. Lu Ming mengeluarkan desisan panjang dan sayap di punggungnya mengepak cepat. Sosoknya seperti cahaya yang berkedip-kedip dan bayangan yang lewat saat ia bergegas menuju orang-orang dari dunia bawah. Dengan sapuan tombak, formasi serangan gabungan dihancurkan, dan sosok di dalamnya meledak. Lu Ming bergegas melewati mereka dan bergegas menuju perkemahan dunia bawah. Target Lu Ming adalah formasi persegi di dunia bawah. Ada 6 hingga 7.000 orang di sana. Ini semua adalah prestasi pertempuran dan dia tidak dapat melewatkannya. Kecepatan Lu Ming terlalu cepat. Hanya dalam beberapa saat, dia telah bergegas ke perkemahan dunia bawah dan mengayunkan tombaknya. Para makhluk hidup di dunia bawah berkumpul dalam formasi persegi dan bersama-sama mengaktifkan senjata kuasi abadi kesusahan ke-6. Sekarang, mereka semua telah menjadi target Lu Ming. Tombak panjang itu diayunkan, dan lebih dari 10 makhluk dunia bawah terbang keluar seperti manusia rumput, tubuh mereka meledak di udara. Lalu, tombak lainnya melesat keluar. Dibandingkan dengan Lu Ming, perbedaan antara orang-orang ini dan dirinya terlalu besar. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Lu Ming hanya meraup keuntungan dari pertempuran itu. Tidak lama kemudian, hampir semua dari ratusan orang dalam formasi persegi itu tewas di tangan Lu Ming. Kemudian, Lu Ming terus bergegas ke formasi persegi berikutnya. Berlari, makhluk hidup di alam baka berhamburan. Bodoh sekali dia jika tidak melarikan diri. Melihat Lu Ming tidak dapat dihentikan dan semua makhluk hidup musnah kemanapun dia pergi, bagaimana mungkin orang-orang itu berani tinggal? Satu demi satu, formasi persegi itu runtuh dan melarikan diri dengan panik. Formasi persegi itu runtuh dan para prajurit semi-abadi dari tribulasi ke-6 itu tidak lagi berada di bawah kendali siapapun. Mereka melayang di udara dengan cahaya redup. Mata Lu Ming menyala-nyala karena hasrat. Dengan sebuah pikiran, dirinya di masa depan bergegas menuju prajurit kuasi abadi 6 kesengsaraan itu, sementara dirinya saat ini terus mengejar makhluk-makhluk dunia bawah. Bab 5324, Ibu Lotus yang memelihara jiwa, api kesengsaraan dua warna. Tim alam yang terus mengendalikan senjata kuasi abadi 6 kesengsaraan untuk melancarkan serangan. Senjata kuasi abadi kesusahan ke-6 memancarkan riak-riak yang mengejutkan saat mereka menyerang orang-orang dunia bawah seperti meteorit. Meskipun fleksibilitas dalam mengendalikan senjata kuasi abadi kesusahan ke-6 tidak begitu tinggi, namun masih sangat fleksibel. Namun sekarang, dia tidak perlu tangkas sama sekali. Karena jumlah orang di dunia bawah terlalu banyak, senjata kuasi abadi kesengsaraan ke-6 akan digunakan untuk membombardir kerumunan. Setiap kali, banyak orang akan terbunuh. Selain itu, para jenius berbakat dari dunia bawah melarikan diri sementara para jenius berbakat dari alam yang mengejar mereka. Setiap saat, sejumlah besar makhluk dari dunia bawah dihancurkan. Pengejaran besar-besaran ini berlangsung lebih dari setengah hari sebelum Lu Ming berhenti. Sisanya bisa diserahkan kepada yang lain. Lu Ming kembali ke kota utama. Dalam pertempuran ini, Lu Ming telah memperoleh puluhan ribu poin pertempuran. Total poin pertempurannya telah mencapai lebih dari 40.000. Ini adalah angka yang mengejutkan. Tidak banyak orang dalam sejarah yang berhasil mengumpulkan begitu banyak pahala pertempuran dengan membunuh makhluk abadi 3 kesengsaraan. Dalam pertempuran ini, setidaknya setengah makhluk hidup di dunia bawah telah terbunuh.
Dengan kata lain, dari 10.000 orang yang datang, sedikitnya 5.000 akan terbunuh selamanya. Orang-orang dari wilayah yang mulai mengumpulkan rampasan perang mereka. Lu Ming duduk bersila di ruang rahasia. Ketiga tubuhnya keluar pada saat yang sama. Ia menggunakan mantra Trinitas untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kali ini, luka-luka yang dialami oleh calon dirinya sangat serius. Namun, dengan kekuatan Trinitas, ia pulih dengan sangat cepat. Lu Ming memulihkan diri dengan tenang sementara para makhluk hidup di alam yang berkumpul di kota utama untuk memulihkan diri. Lagi pula, banyak orang telah terluka dalam pertempuran ini, dan banyak dari mereka terluka cukup parah, seperti para jenius teratas dari mata air langit biru dan embun langit biru. Namun, pertempuran belum berakhir. Makhluk hidup di dunia bawah baru saja melarikan diri, tetapi kota-kota utama dan benteng-benteng yang diduduki dunia bawah belum diruntuhkan. Setelah perbaikan selesai, pasti akan ada pertempuran hebat. Lu Ming hanya butuh 2 hari untuk pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Ia kemudian menghitung hasil yang diperolehnya dari pertempuran itu. Itu adalah panen yang sangat besar. Bagaimanapun, jatah yang dibutuhkan Qiu sekarang sudah sangat mencukupi. Yang paling penting, dia menemukan obat semi-abadi di cincin penyimpanan Huang Tianlin, lotus betina yang menyehatkan jiwa. Ini adalah obat langka yang bisa bertahan hampir selamanya. Konon, obat ini tumbuh dalam kekacauan dan dapat memurnikan serta meningkatkan jiwa. Obat ini jauh lebih berharga daripada kristal jiwa. Lu Ming membutuhkan harta karun yang dapat meningkatkan jiwanya. Dia menyimpannya dengan hati-hati. Mendengar nama Qiu langsung bereaksi. Aura kuat terpancar dari tubuh Qiu. Dia akan menjalani kesengsaraan abadinya. Lu Ming dapat merasakan bahwa Qiu akan mengalami kesengsaraan abadi yang kedua. Lu Ming segera meninggalkan kota utama dan menemukan tempat yang lebih terpencil. Bagaimanapun juga, Qiu terlalu istimewa. Jika ia melampaui kesengsaraannya di kota utama, ia pasti akan ditemukan oleh orang lain. Lu Ming tidak ingin keunikan Qiu diketahui oleh orang lain. Qiu terbang keluar dan melepaskan auranya. Suara mendesing. Sebuah sambaran petir muncul di langit dan menyambar Qiu. Kesengsaraan petir pertama berhasil diblokir dengan mudah. Lalu, yang kedua, ketiga. Tak lama kemudian, Qiu dengan mudah melewati kesengsaraan petir ketujuh, tetapi ini jelas bukan tujuan Qiu. Ia terus melewati kesengsaraan abadi. Kedelapan, kesembilan. Tak lama kemudian, Qiu telah melewati 15 garis, tetapi itu tidak berhenti. Lu Ming tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Namun, kekuatan Qiu jelas melampaui imajinasi Lu Ming. Ke-16, ke-17, dan ke-18. Qiu melampaui 18 sambaran petir sekaligus, petir yang paling kuat. Kemudian, tingkat kedua, kesengsaraan yang membakar api, muncul. Api yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuh Qiu. Kenapa api kesengsaraan Qiu berbeda dengan milikku? Lu Ming berseru lembut. Padahal, bukan berarti beda dengan punya dia, tetapi beda dengan punya orang lain. Lu Ming menyadari bahwa api kesengsaraan Qiu memiliki 2 warna. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah 2 nyala api kesengsaraan. Ada 2 warna api kesusahan yang berbeda. Salah satu api kesusahan sangat kuat dan berbeda dari api kesusahan yang pernah dilihat Lu Ming sebelumnya. Ada juga api kesengsaraan. Api itu tidak tebal dan sangat tipis. Namun, api itu sangat mirip dengan api kesengsaraan yang pernah dilihat Lu Ming. Lu Ming menduga bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan keunikan Qiu. Apa latar belakang Qiu? Lu Ming merasa bahwa latar belakang Qiu jelas tidak sederhana. Lagi pula, tidak pernah ada ras seperti Qiu di alam semesta purba. Awalnya, Lu Ming mengira Qiu adalah mutasi ras logam. Belakangan, ia menyadari bahwa itu sama sekali tidak benar. Ras logam jauh lebih rendah daripada Qiu. Kemudian, Lu Ming juga menanyakan tentang ras-ras di lautan semesta namun ia tidak menemukan yang mirip dengan Qiu. Qiu berubah menjadi bola logam dan menyusut seukuran kepalan tangan untuk menahan nyala api kesengsaraan. Setelah jangka waktu tertentu, Qiu berhasil melampaui kesengsaraan api dan memulai kesengsaraan pembusukan. Qiu tidak memilih untuk melewati kesengsaraan pembusukan secara perlahan. Ia juga melewati kesengsaraan dengan kecepatan penuh. Pada akhirnya, Qiu berhasil melampaui semua kesengsaraan abadi dan menjadi semi-abadi kesengsaraan kedua.
Lapar? Aku lapar sekali. Mau makan. Begitu Qiu melampaui kesengsaraan abadi, ia mulai membuat keributan. Ini dia. Lu Ming melambaikan tangannya dan beberapa senjata abadi tingkat ketiga terbang ke arah Qiu. Senjata itu menelannya dalam satu tegukan dan mulai mengunyahnya. Setelah memakan beberapa senjata kuasi abadi, Qiu menampakkan ekspresi nyaman. Qiu, mengapa kesengsaraan abadimu berbeda dengan yang lain? Apa yang kamu rasakan? Lu Ming bertanya. Sedikit. Setelah aku melewati kesengsaraan abadi, aku samar-samar merasakan rasa keakraban dengan tempat ini. Bola terus berlanjut. Tempat ini. Kemana kamu menunjuk? Lu Ming bertanya. Medan perang tingkat abadi. Bola terus berlanjut. Lu Ming bahkan lebih bingung. Qiu sebenarnya agak bersahabat dengan medan perang tingkat abadi. Adapun Lu Ming, dia agak akrab dengan sumber kekuatan di medan perang tingkat abadi. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada hal lain selain keramahan? Lu Ming terus bertanya. Qiu tampak mengerutkan kening sambil berpikir. Tentu saja, dia tidak punya alis. Ada sesuatu di dalam tubuhku yang mencoba keluar tapi terhalang. Aneh. Gumam Qiu. Lu Ming terkejut. Qiu memang tidak sederhana. Ini mungkin terkait dengan kehidupan Qiu. Mungkin, seiring meningkatnya tingkat kultivasi Qiu, akan tiba saatnya ia akan mengetahui lebih banyak hal. Mereka berdua mengobrol sebentar lagi dan kembali ke kota utama setelah tidak menemukan apapun lagi. Setelah beberapa hari, alam yang mengumpulkan pasukan besar dan menyerang kota utama alam Yin. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini karena Lu Ming telah bergabung dalam pertempuran. Selain Lu Ming, ada pula para jenius papan atas seperti mata air cakrawala dan embun cakrawala. Pasukan tempur tingkat tinggi dari alam yang memiliki keunggulan menyeluruh. Mereka langsung membunuh dan menuju ke kota utama. Sisi alam Yin runtuh hanya dengan satu sentuhan, dan semua orang melarikan diri dengan panik. Alam yang mengejar dengan gila-gilaan. Dalam pertempuran ini, karena pihak lain melarikan diri terlalu cepat dan berdasarkan pengalaman sebelumnya, mereka semua melarikan diri ke arah yang berbeda. Lu Ming tidak memperoleh banyak. Ia hanya memperoleh beberapa ribu poin pertempuran. Tentara alam yang menduduki kota utama alam Yin di wilayah ini dan mengejar mereka saat mereka menang. Mereka membunuh makhluk alam Yin saat menyerang benteng alam Yin. Para makhluk di alam bakal lari tunggang langgang setelah mendengar berita itu. Benteng-benteng yang awalnya jatuh ke tangan dunia bawah semuanya telah kembali ke tangan alam yang. Setelah itu, kerajaan yang menghabiskan lebih dari setengah tahun menyapu wilayah kota utama ini dan menghancurkan semua benteng pertahanan. Para makhluk dunia bawah kehilangan markas mereka dan hanya bisa pergi. Mereka meninggalkan wilayah kota utama ini dan menuju ke wilayah lain di kota utama. Untuk sementara waktu, hampir mustahil menemukan makhluk dunia bawah di wilayah yang luas ini. Bab 5325, 9 Putra Awan Api. Wilayah pusat medan pertempuran kuasi abadi hampir merupakan wilayah kekuasaan para kuasi abadi kesusahan keempat hingga keenam. Selanjutnya, tata letak tanahnya sama persis dengan daerah paling selatan. Faktanya, tata letak ketiga area medan perang semi-abadi itu sangat mirip. Ada kota-kota utama yang besar dan kota-kota kecil yang ditempati oleh makhluk hidup dari alam Yang dan alam Yin sebagai benteng pertahanan. Dikatakan bahwa medan perang abadi yang sesungguhnya benar-benar berbeda dari medan perang semi-abadi. Bagaimanapun, itu adalah medan perang tempat para dewa sejati bertempur. Tidak ada ancaman dari para mutan. Di wilayah tengah, di sebuah kota kuno yang besar, atmosfernya amat berat. Hal ini karena penguasa kota kuno tersebut merupakan seorang ahli dari ras langit kuning. Apakah kau sudah menemukan siapa pembunuh Huang Tianlin? Dari kosmos besar mana kau berasal? Seorang pemuda dari ras langit kuning berkata dengan dingin. Dan EBSCP, pria ini adalah ahli terkuat di kota kuno ini. Seorang jenius tak tertandingi yang telah menembus batas 6 kali di puncak alam dewa surgawi. Setiap generasi klan langit kuning pasti memiliki para jenius yang telah menembus batas 6 kali. Di eranya, orang ini adalah sosok yang dapat menekan sebuah era. Selain klan langit biru yang telah menembus batas 6 kali, dia dapat dikatakan tak terkalahkan. Sekarang dia telah mencapai kesusahan ke-6, dia menjadi sangat kuat. Namanya masih langit kuning cerah. Banyak jenius dari ras langit kuning dan kosmos agung lainnya berkumpul di aula. Mereka semua berasal dari kosmos agung teratas di dunia bawah,
seperti Kosmos Agung Reruntuhan Kacau peringkat kedua, Kosmos Agung Nirvana peringkat ketiga, Kosmos Agung Sungai Kelupaan peringkat keempat, dan Kosmos Agung Yin Jahat peringkat kelima. Yang mulia, saya sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Nama orang itu adalah Luming dan dia berasal dari Kosmos Agung Purba. Seorang pria parubaya dari ras langit kuning menjawab. Bukan hanya Yellow Sky yang masih cerah, seorang breaker dengan batas 6 kali, tetapi ia juga memiliki identitas lain, putra dari seorang abadi sejati. Itu bukan kehidupan sebelum menjadi abadi sejati, melainkan kehidupan setelah menjadi abadi sejati. Itulah sebabnya semua orang memanggil Huang Tian Sang Ming, yang mulia. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit untuk menghasilkan keturunan. Setelah menjadi abadi sejati, akan terlalu sulit untuk menghasilkan keturunan. Akan tetapi, begitu mereka memiliki keturunan, bakat mereka akan luar biasa tinggi. Setelah menjadi raja abadi, akan semakin sulit untuk memiliki keturunan, hampir mustahil. Itu sebenarnya adalah kosmos besar purba. Langit kuning masih terlihat jelas. Tatapan mata Bright semakin dingin, di luar dugaannya. Kosmos besar yang telah dihancurkan oleh dunia bawah baru saja pulih, namun seorang jenius yang begitu hebat telah muncul. Itu sebenarnya adalah kosmos agung yang tak ternoda. Saat itu, sukuku telah melahap manusia yang tak terhitung jumlahnya di kosmos agung yang tak ternoda. Para senior sukuku pernah berkata bahwa suku manusia di kosmos agung yang tak ternoda adalah yang paling lesat. Jangan biarkan aku menyentuh orang ini, atau aku pasti akan mencicipinya. Seorang pemuda dengan wajah penuh ki jahat berkata. Matanya sangat dingin dan penuh dengan keserakahan. Dia datang dari kosmos besar peringkat kelima di dunia Yin, kosmos besar Yin yang jahat. Sekarang wilayah kota utama telah sepenuhnya jatuh ke tangan wilayah Yang, itu sangat merugikan pihak kita. Kita harus memikirkan cara untuk merebutnya kembali. Apakah Anda punya tindakan pencegahan? Katanya langit kuning. Yang mulia, jika kita ingin merebut kembali wilayah itu, kita harus memiliki ahli tingkat atas untuk menekan Luming. Sayang sekali kita tidak bisa pergi ke sana. Seseorang berkata, tetapi mereka tidak punya ide bagus. Mereka tidak bisa pergi ke selatan. Jika mereka pergi, mereka akan menarik perhatian orang-orang Xenogeneik yang menakutkan. Itu akan menjadi jalan buntu. Langit kuning yang masih cerah pun akan berada dalam bahaya jika diserang oleh sejumlah besar mutan. Namun, untuk merebut kembali wilayah itu, seseorang harus menekan Luming. Namun, Luming bahkan dapat membunuh Huang Tianlin. Siapa di antara tiga dewa abadi di dunia bawah yang dapat menghadapinya? Tak perlu dikatakan lagi, dia tidak dapat ditemukan di kosmos besar lainnya. Hanya ras langit kuning yang memiliki sosok seperti itu. Yang lainnya diam dan tidak bisa memberikan saran yang bagus. Bisakah kami mendapatkan beberapa ahli dari daerah sekitar? Seseorang bertanya. Tidak, meskipun ada ahli yang tak tertandingi di wilayah lain, mereka semua dibatasi oleh lawan mereka. Begitu mereka pergi, tidak akan ada yang membatasi lawan mereka. Keuntungan tidak menutupi kerugian. Langit kuning Sang Ming menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah ada ahli tingkat atas di tingkat kuasi abadi kesengsaraan ketiga di Yin Manor atau tanah asal? Kita bisa membuat mereka meninggalkan tanah asal terlebih dahulu dan memasuki medan perang tingkat abadi. Ada pepatah lain. Aku ingat Seinhard dari Yellow Heaven telah mencapai alam semi-abadi kesusahan ketiga. Dia sedang menyendiri di tanah asal. Dia pasti bisa membunuh Luming jika dia datang. Seorang pakar dari alam semesta reruntuhan besar menyarankan. Hati suci surga kuning merupakan jenius tak tertandingi yang menduduki peringkat pertama dalam pemeringkatan jenius sebelumnya dan telah menembus batas sebanyak 6 kali. Itu adalah angkatan yang sama dengan angkatan pemeringkatan asal Luming. Sekarang, surga kuningnya, Sacred Heart, telah mencapai tingkat kuasa abadi 3 kesengsaraan. Sulit, meskipun hati suci langit kuning cukup berbakat, dia baru berada di tahap semi-surgawi dalam waktu yang singkat. Dia belum menguasai berbagai teknik semi-surgawi. Dia sekarang sedang mengasingkan diri untuk mengolah berbagai teknik semi-surgawi. Jika dia keluar sekarang, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Luming. Kata langit kuning. Meskipun teknik kuasi abadi milik ras langit kuning sangat kuat, mereka masih membutuhkan banyak usaha untuk mengolahnya. Yellow Heaven Sacred Heart baru berada di alam semi-abadi selama sekitar 10.000 tahun, yang terlalu singkat untuk seorang semi-abadi.
Dia belum menguasai semua jenis teknik semi-abadi, dan kekuatan tempurnya masih jauh dari puncak. Dia tidak percaya diri dalam bertarung. Jika sesuatu terjadi, kerugiannya akan sangat besar. Semua orang terdiam. Mereka benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun. Meskipun ada banyak jenius di ras langit kuning, banyak dari mereka telah melampaui kesengsaraan ketiga. Akan tetapi, tidak banyak makhluk abadi dari tiga kesengsaraan. Bahkan jika kita tidak dapat merebut kembali wilayah itu, kita tidak dapat membiarkannya begitu saja. Biarkan Luming memasuki wilayah lain. Kita harus mengirim seseorang untuk menahannya agar dia tidak berani pergi dengan mudah. Seorang pria parubaya dari ras langit kuning berkata. Semua orang mengangguk. Begitu Luming memasuki wilayah lain, para ahli dunia bawah di wilayah lain akan menghadapi tekanan yang sangat besar. Keseimbangan bahkan mungkin akan terganggu dan wilayah yang akan menduduki lebih banyak kota utama, yang akan menjadi masalah. Biarkan 9 putra awan api mengambil tindakan. Segera tinggalkan tanah asal dan bergegas ke medan perang tingkat abadi. Pada akhirnya, Huang Tiansangming membuat keputusannya. 9 putra awan api berasal dari ras langit kuning dan memiliki 9 anak. Ras langit kuning memiliki populasi yang kecil dan reproduksinya terlalu sulit. Merupakan suatu keajaiban bahwa 9 bayi telah muncul. Awan api 9 tidak akan dianggap terlalu kuat secara individu. Mereka mungkin tokoh-tokoh top di kosmos besar lainnya, tetapi mereka hampir tidak dapat dianggap sebagai keajaiban dalam perlombaan langit kuning. Namun, begitu 9 putra awan api bergabung dan membentuk formasi serangan gabungan, kekuatan tempur mereka akan meningkat ke tingkat yang mengerikan. Pikiran mereka terhubung, dan mereka dapat membentuk formasi serangan gabungan. Mereka dapat melepaskan formasi serangan gabungan dengan sempurna, dan kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Dalam pertarungan setingkat itu, mereka bersembilan bahkan dapat melawan iblis yang telah melampaui batas sebanyak 6 kali. Luming bertanggung jawab atas kota utama. Selama kurun waktu ini, ia jarang mengambil tindakan. Ia telah berkultivasi dengan tenang dan memahami asal-usulnya. Di medan perang tingkat abadi, kecepatannya memahami asal-usul sangatlah cepat. Dia tidak ingin menyia-nyiakan satu hari pun, dan dia ingin mencapai puncak alam kuasi abadi tiga kesengsaraan secepat mungkin. Secara bertahap, wilayah ini menjadi stabil dan sepenuhnya jatuh ke tangan wilayah yang. Bab 5326, Serangan Gabungan yang Mengerikan. Setelah daerah itu stabil, Luming mempertimbangkan apakah ia harus berangkat. Karena jika mereka tetap tinggal di sini, akan sangat sulit untuk membunuh makhluk dunia bawah. Jika mereka tidak dapat membunuh makhluk dunia bawah, mereka tidak akan dapat memperoleh pahala pertempuran. Ia ingin kembali ke tanah asalnya sesegera mungkin. Karena saat dia pergi, dia melihat Ye Wu Seng. Orang ini sangat berhati-hati, dia sedikit khawatir. Namun, pada saat ini, 9 orang tiba di luar kota utama. 9 orang yang tampak persis sama. Mereka tidak tampak tua, berusia sekitar 30 tahun. Rambut mereka dikepang panjang, berbadan kekar, dan memiliki aura yang kuat. Jelaslah bahwa dia berasal dari dunia bawah. Ke-9 orang itu berjalan dengan angkuh menuju kota utama dan tentu saja langsung ditemukan. Sebenarnya ada seseorang dari dunia bawah yang berani datang ke sini, dia benar-benar mencari kematian. Seseorang berteriak dingin dan hendak bergerak, tetapi dihentikan oleh seseorang. Dia masih berani berlagak sombong di sini. Dia pasti sangat berkuasa. Jangan impulsif. Orang yang mencoba membujuknya berkata. Orang sebelumnya berkeringat dingin. Memang, mereka yang masih berani datang sekarang pastilah kuat. Mereka tidak mungkin datang untuk mati sia-sia. Mari kita bersama-sama mengaktifkan senjata kuasi abadi kesusahan ke-6 dan menguji kekuatan tempur orang-orang ini. Seorang anggota klan Langit Kuning memerintahkan. Seketika, lebih dari 100 orang bergabung dan mengeluarkan senjata kuasi abadi kesusahan ke-6, yang mereka lemparkan ke 9 orang itu. Namun, ke-9 orang itu tidak berhadapan langsung dengan senjata abadi kesusahan ke-6. Sosok mereka bersinar dan mereka menghindari senjata itu. Mari kita tambahkan beberapa lagi dan terus menyerang. Klan Langit Kuning memerintahkan. Seketika, beberapa ratus tim bergabung dan mengeluarkan 5 senjata kuasi abadi kesusahan ke-6. 5 senjata kuasi abadi kesusahan ke-6 menyerang dari 5 arah berbeda, yang ditujukan kepada 9 orang.
Memang sulit untuk menghindar dari serangan 5 senjata kuasi abadi tingkat ke-6 secara bersamaan. Tubuh ke-9 orang itu berkedip-kedip, dan baju besi mereka bersinar. Mereka mengatur formasi serangan gabungan dan memadatkan derek awan berapi. Itu seperti sejenis binatang aneh, burung bangau awan api. 9 orang ini secara alami adalah 9 putra awan api. 9 murid awan api menyusun formasi serangan gabungan dan berubah menjadi bangau awan api. Kecepatan mereka meningkat tajam, dan mereka menghindari kelima senjata kuasi abadi 6 kesengsaraan dalam beberapa kilatan. Keributan di sini telah membuat seluruh kota utama khawatir. Pada saat ini, banyak tokoh bergegas menaiki tembok kota. Aku akan menguji kekuatan mereka. Seorang pemuda dari langit Rache mendengus dan melangkah maju, menyerbu ke arah awan api 9. Pria ini adalah seorang jenius teratas dari ras Empyrean. Dia telah menembus batas 5 kali dan kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari embun Empyrean. Nama orang ini adalah Chang Tianliu. Kecepatan Chang Tianliu sangat cepat, dan dalam beberapa kilatan, dia muncul tidak jauh dari awan api 9. Kekuatan tempurnya meletus, dan dia menebas awan api 9. Cahaya pedang itu membelah angkasa dan menyambar ke segala arah, berusaha mematahkan serangan gabungan dari 9 putra awan api. Dengan teriakan bangau, bangau awan api yang telah diubah oleh 9 putra awan api itu melebarkan sayapnya dan menerkam. Cakarnya yang tajam menghantam dan bertabrakan dengan cahaya pedang. Ledakan. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, cahaya pedang dari aliran Chang Tian bergetar. Aliran itu ditutupi dengan retakan dan kemudian meledak dengan keras. Bangau awan api itu tidak berhenti. Ia bergerak secepat kilat dan terus menyerang Chang Tianliu. Ekspresi Chang Tianliu berubah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak sebanding dengan bangau awan api. Cakar tajamnya dengan mudah menembus cahaya pedangnya dan mencengkeram tubuhnya. Puci, darah dan daging beterbangan di mana-mana. Baju tempur pelindung di tubuh Chang Tianliu mudah terkoyak. Sepotong besar daging terkoyak. Untungnya, reaksi Chang Tianliu cukup cepat, kalau tidak, dia akan terkoyak-koyak. Membunuh. 9 putra awan api itu terhubung satu sama lain. Mereka berteriak serempak dan bergegas menuju Chang Tianliu, ingin membunuh monster dari ras Chang Tian ini. Tidak bagus, cepat serang. Di atas tembok kota, Chang Tianlu berteriak dengan cemas. Dia dan beberapa ahli tingkat atas lainnya telah bergegas keluar dari tembok kota untuk memberikan bantuan. Pada saat yang sama, tim yang beranggotakan 100 orang itu sepenuhnya mengaktifkan senjata kuasi abadi kesusahan ke-6. Untungnya, 5 senjata kuasi abadi kesengsaraan ke-6 tidak sepenuhnya mundur. Sebaliknya, mereka melayang di udara. Pada saat ini, semua orang segera mengaktifkan senjata kuasi abadi kesengsaraan ke-6 mereka dan menyerang 9 putra awan api. Menghadapi serangan berkekuatan penuh dari 5 senjata kuasi abadi kesusahan ke-6, awan api 9 hanya bisa menyerahkan Chang Tianliu dan dodge. Hal ini memberi Chang Tianliu kesempatan untuk mengatur napas. Ia bergegas ke kota utama dengan sekuat tenaga dan bertemu dengan Chang Tianlu dan yang lainnya. Chang Tianliu menghela napas panjang dan mendapati dirinya sudah berkeringat dingin. Ia ketakutan. Jika tidak ada seorang pun yang datang menyelamatkannya, dia pasti terbunuh. Siapakah 9 orang itu? Mereka benar-benar sangat kuat. Chang Tianliu bertanya dengan ketakutan di matanya. Sulit dipercaya bahwa seseorang sekuat dia akan dikalahkan secepat itu. Sementara mereka berbicara, mereka telah kembali ke tembok kota. Itu awan api 9. Mata air surga pun menampakkan diri, menatap awan api 9 putra dengan wajah serius. Kudengar ada 9 saudara kembar di klan Langit Kuning, dan kesembilannya saling terhubung dalam pikiran mereka. Begitu mereka membentuk formasi gabungan, kekuatan tempur mereka mengerikan, hanya kalah dari monster yang telah menembus batas 6 kali. Sepertinya itu benar. Ke-9 orang ini bahkan lebih kuat dari Huang Tianlin. Musim semi surga berlanjut. Itu mereka. Aku juga mendengar bahwa dunia bawah tidak mau menyerah dan ingin mengirim 9 murid awan api untuk mengambil kembali wilayah kota utama ini. Kata embun surga. Bahkan jika tidak, itu hampir sama. Mereka kemungkinan besar takut Luming akan membunuh orang lain dan merusak keseimbangan. Itulah sebabnya mereka mengirim 9 putra awan api ke sini. Paling tidak, mereka harus menahan Luming. Jalannya mata air surga secara kasar telah menebak tujuan dunia bawah. Di mana Luming? Keluar dan mati saja. Salah satu dari 9 putra awan api berteriak,
suaranya menyebar ke seluruh kota utama. Lu Ming sedang menyendiri. Meskipun dia mendengar keributan di luar, tidak ada seorang pun yang datang untuk meminta bantuan. Dia terlalu malas untuk keluar. Akan tetapi, sekarang setelah seseorang memanggilnya dan memintanya untuk mati, ia tidak punya pilihan lain selain keluar. Dia bergerak dan menghilang dari tempatnya. Pada saat berikutnya, Lu Ming muncul di tembok kota utama. Lu Ming muncul di tembok kota dan tidak berhenti. Dia melangkah lagi dan muncul di atas kepala awan api 9, tombaknya yang panjang menghantam seperti gunung. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kau miliki untuk membuatku mati. Suara Lu Ming hanya terdengar saat serangan dilancarkan. Tombak panjang milik kren awan api dan tubuhnya melesat ke langit bagaikan pedang tajam. Kepala merupakan ujung pedang, dan kaki merupakan ekornya. Ledakan. Bentrokan pertama antara keduanya menyebabkan gelombang energi yang mengerikan meletus. Lu Ming dapat merasakan tombak di tangannya terkena kekuatan yang sangat tajam. Sosok Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak terdorong mundur. Adapun tubuh kren si awan api, ia terjatuh, namun sebelum menyentuh tanah, ia menstabilkan tubuhnya. Pada konfrontasi pertama, mereka berimbang. Ekspresi Lu Ming berubah serius. Formasi serangan gabungan yang dibentuk oleh ke-9 orang itu sangat kuat. Tidak heran mereka begitu sombong. Kamu cukup kuat. Tidak heran kamu bisa membunuh Huang Tianlin. Tapi kamu tetap harus mati. Bunuh dia. Suara dingin terdengar dari bangau awan api. Dengan kepakan sayapnya, sekali lagi ia menyerang Lu Ming. Ia mengepakkan sayapnya dan bagaikan bilah pedang surgawi, ia membelah kehampaan dan menebas Lu Ming. Pada saat yang sama, api melesat ke arah Lu Ming. Suhunya sangat tinggi, seolah-olah bisa membakar segalanya. Lu Ming muncul, mendorong kekuatan tempurnya hingga batasnya, dan melambaikan tombaknya untuk melakukan serangan balik. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua kubu saling bertukar lebih dari 10 jurus, dan tak satu pun kubu mampu memisahkan diri. Lu Ming mengaktifkan tanda kaisar pengubah wujud, mencoba menemukan kelemahan dalam formasi pihak lain. Namun, dia kecewa. Tidak ada kekurangan. Bab 5327 tertunda. Lu Ming mengaktifkan tanda kaisar pengubah wujud, mencoba menemukan kelemahan dalam formasi serangan gabungan 9 murid awan api. Formasi biasa atau formasi serangan gabungan tidaklah begitu sempurna. Semuanya memiliki kekurangan. Asal dia bisa menemukan kelemahannya dan fokus padanya, akan lebih mudah mengalahkan formasi gabungan itu. Akan tetapi, setelah Lu Ming mengaktifkan tanda kaisar pengubah wujud, dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Serangan gabungan dari 9 putra awan api ini berjalan tanpa celah, dan koordinasi mereka berjalan mulus. Tidak ada kekurangan sama sekali. Jika dia ingin mengalahkan pihak lain, dia hanya bisa menekan mereka dengan kekuatan absolut. Asyik, bangau awan api yang terbentuk dari serangan gabungan itu mengeluarkan lolongan panjang. Gelombang suara tak kasat mata menyerbu ke arah Lu Ming, membawa serangan jiwa yang mengerikan. Cahaya menyala di tubuh Lu Ming. Tubuh masa depannya muncul dan dia menebas dengan pedangnya, mematahkan serangan jiwa. Tubuhnya saat ini, memegang tombak dan terus bertarung dengan bangau awan api. Pada saat itu, samudra alam semesta Yin tiba-tiba muncul di tubuh burung bangau awan api. Jumlahnya ada 9 peluru, dan setiap peluru tidak besar, dengan diameter sekitar 10 meter. Namun, sebenarnya ada banyak benang yang menghubungkan 9 lautan kosmik Yin. Satu samudra kosmik Yin dengan diameter 10 meter saja sudah memiliki kekuatan yang luar biasa, namun 9 samudra kosmik Yin memiliki kecenderungan untuk bersatu dan meningkatkan kekuatannya. Ledakan, tekanan yang mengerikan menyebar. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Suara mendesing. Tubuh keren si awan api ditarik mundur, dan bagaikan pedang abadi, ia menyerang ke arah Lu Ming. Lu Ming mengayunkan tombaknya untuk menangkisnya dan kemudian berbalik untuk menyerang dengan pedangnya. Namun, 9 putra awan api itu benar-benar menakutkan. Formasi serangan gabungan mereka sempurna, mampu menyerang dan bertahan, dengan kecepatan yang tak tertandingi, dan bahkan dapat bertahan terhadap serangan jiwa. Dengan kerja sama dari 9 samudra alam semesta Yin, mereka sebenarnya mampu memaksa Lu Ming mundur. Dapat dipastikan bahwa serangan gabungan dari 9 putra awan api itu memang lebih kuat daripada Huang Tianlin. Lu Ming tidak pernah begitu tertekan bahkan ketika dia bertarung dengan Huang Tianlin.
Seperti yang diharapkan dari salah satu petarung terkuat di bawah limit break ke-6. Lu Ming yakin jika dia menggunakan ketiga tubuhnya menjadi satu, dia bisa mengalahkan serangan gabungan pihak lain. Namun, Lu Ming tidak ingin menggunakannya sekarang. Akan tetapi, pada saat ini, 5 senjata kuasi abadi kesusahan ke-6 bersinar dan melesat ke arah awan api 9. Alam yang melihat bahwa Lu Ming sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan dan membantunya. Pada saat yang sama, mata air Chang Tianlu, dan yang lainnya juga terbang dengan cepat, ingin bergabung untuk menghadapi awan api 9. Burung bangau Huoyun yang telah menjelma menjadi burung bangau 9 Huoyun itu melebarkan sayapnya dan terbang menjauh, tidak lagi bertarung. Dia telah lama tahu bahwa orang-orang di wilayah yang tidak akan tinggal diam dan pergi jika terjadi sesuatu yang salah. Kemudian, dia berhenti di kejauhan dan menatap kota utama dengan dingin. Orang ini mencoba untuk menjatuhkan Lu Ming di sini. Wajah musim semi-ether itu suram. Jelaslah bahwa orang-orang dari dunia bawah takut kalau Lu Ming akan pergi ke daerah kota utama lainnya. Dengan keberadaan awan api 9 di sini, begitu Lu Ming pergi, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan awan api 9. Awan api 9 sendiri kemungkinan besar akan dapat menyerbu ke kota utama dan menyebabkan pembantaian tanpa akhir. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa. Dia sedang memikirkan pertempuran tadi. Melalui pertempuran ini, Lu Ming semakin memahami bahwa alam kuasi abadi dan alam asal benar-benar berbeda. Alam kuasi abadi tidak dapat diukur dengan alam asal. Lagi pula, alam kuasi abadi memiliki banyak teknik kuasi abadi yang misterius. Saat berada di alam asal, Lu Ming telah mengolah akar asal tingkat abadi. Ia penuh percaya diri dan berpikir bahwa ia dapat mengalahkan siapapun yang setingkat dengannya. Dengan Trinitas, ia dapat mengalahkan siapapun yang telah menembus batas ke-6. Namun setelah memasuki tahap kuasi abadi, ia menemukan sesuatu yang berbeda. Kosmos besar lainnya masih baik-baik saja. Masalah utamanya adalah teknik kuasi abadi yang dikuasai oleh ras surga terlalu kuat. Itu membuat metode Lu Ming tampak terlalu sederhana. Jika dia juga menguasai beberapa teknik kuasa abadi tingkat atas, situasinya pasti akan berbeda. Akan tetapi, Lu Ming tidak tertarik pada teknik kuasi abadi biasa. Teknik-teknik kuasi abadi yang biasa bahkan tidak sebaik tekniknya sendiri. Teknik-teknik semi-abadi yang dikuasai oleh ras langit semuanya adalah versi sederhana dari teknik-teknik abadi terkuat di lautan semesta. Teknik-teknik itu sangat kuat. Sumber daya yang dikuasai ras surga terlalu melimpah. Bisa dibayangkan bahwa setelah mencapai ranah dao abadi, para ahli dao abadi dari ras langit akan semakin sulit untuk dihadapi. Hal ini dikarenakan mereka mampu mengolah teknik abadi dan sutra abadi secara lengkap. Sungguh sulit untuk membayangkan berapa banyak seni abadi dan kitab suci abadi yang telah dikumpulkan oleh dua klan besar surga. Saudara Lu, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu berkecil hati. Aku pikir 9 putra awan api tidak akan mampu bertahan lama setelah menggunakan teknik terkuat mereka berturut-turut. Mata air ether melihat Lu Ming sedang berpikir keras dan mengira Lu Ming sedang tertekan karena dirinya tidak diuntungkan dalam pertempuran tadi, jadi dia membuka mulut untuk membujuknya. Benar sekali. Selain itu, menyiapkan formasi serangan gabungan menghabiskan banyak energi. Jika pertempuran berlanjut, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Embun surga pun menasihati. Aku baik-baik saja. Aku hanya mengenang pertempuran tadi untuk menebus kekuranganku. Lu Ming tersenyum. Semua orang kembali ke kota utama. Pada bulan-bulan berikutnya, awan api 9 tetap berada di luar kota utama. Jika ada orang lain yang meninggalkan kota, mereka akan segera menyerang. Selama periode ini, Lu Ming telah bertarung dengan 9 putra awan api sebanyak 2 kali. Pada saat yang sama, mata air surga dan yang lainnya ingin mengepung mereka secara diam-diam, tetapi 9 putra awan api melarikan diri begitu mereka melihat bahwa situasinya tidak baik. Hal ini membuat Lu Ming agak tertekan. Dia masih ingin pergi ke daerah lain untuk membunuh makhluk-makhluk dunia bawah. Jika begitu, bukankah dia tidak akan bisa pergi? Mungkinkah tidak ada ahli lain dari alam yang menjaga tempat ini? Lu Ming bertanya pada mata air langit biru. Situasinya sudah dilaporkan, jadi akan sulit untuk menarik ahli seperti itu untuk saat ini. Ada juga ahli dunia bawah di wilayah lain. Begitu mereka dipindahkan, wilayah itu akan berada dalam bahaya. Dan di tanah asal,
sulit untuk menemukan seorang ahli yang dapat menghadapi 9 putra awan api untuk saat ini. Raja abadi dari istana yang ingin kamu tinggal di sini selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, akan ada ahli yang sesuai yang akan datang untuk menjaga benteng dan menghentikan 9 putra awan api. Kata mata air surga, menjaga tempat ini selama 1000 tahun. Lu Ming mengerutkan kening. Kalau begitu, bukankah dia tidak akan bisa membunuh makhluk dunia bawah dan memperoleh pahala pertempuran dalam 1000 tahun ke depan? Dia masih ingin mengumpulkan 100.000 kredit pertempuran sesegera mungkin dan kembali ke tanah asal. Akan tetapi, dia tidak dapat menentang perintah Raja Abadi Alam yang sebagai seorang dari Alam Yang. Raja Abadi berkata bahwa selama kamu dapat menjaga tempat ini selama 1000 tahun, kamu akan diberi hadiah 500 kristal jiwa. Musim semi surga ditambahkan. Apalagi yang bisa Lu Ming katakan? Dia hanya bisa setuju. Dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Terlebih lagi, dia sudah menjanjikan hadiah. Jika dia tidak setuju, dia akan gagal menghargai bantuan itu. Jika kota utama ditembus karena kepergiannya dan terjadi banyak kematian dan cedera, dia akan dihukum. Karena mereka telah bergabung dengan pengadilan matahari dan menerima perlindungannya, mereka harus memikul beberapa tanggung jawab. Pasti ada harga yang harus dibayar untuk keuntungan itu. Lu Ming hanya bisa berharap agar Xian Yanxing dan yang lainnya tidak ditemukan oleh cahaya suci yang abadi, Yu Qing, dan alam semesta lainnya. Tentu saja, ada cara lain, yaitu Lu Ming menggunakan semua kartu trufnya dan mengerahkan 3 jurus untuk mengalahkan awan api 9. Namun, setelah mengalahkan 9 murid sekte awan api, dunia bawah kemungkinan besar akan mengirim ahli yang lebih kuat. Dunia bawah tidak bisa hanya duduk diam dan melihat Lu Ming mengamuk di medan perang semi-abadi. Kalau begitu, Lu Ming tetap tidak akan bisa pergi. Lebih baik menyimpan kartu asnya. Bab 5328, Kuasi Abadi Prasejarah dan Alam Semesta yang Jahat. Pada hari-hari berikutnya, Lu Ming duduk di kota utama dengan tenang dan fokus berkultivasi dalam pengasingan. Lu Ming hanya akan bergerak ketika awan api 9 mencapai kota utama. Jika tidak peduli bagaimana awan api 9 melompat, Lu Ming tidak akan bergerak. 9 awan api itu tampaknya mengerti bahwa mereka tidak dapat membunuh Lu Ming. Oleh karena itu, mereka hanya perlu menahannya. Mereka tidak berbuat banyak setelah itu dan hanya berkeliaran di sekitar kota utama untuk menghalangi Lu Ming pergi. Begitulah, keseimbangan yang rapuh tetap terjaga, dan waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 1000 tahun telah berlalu. Di medan perang tingkat abadi, kecepatan Lu Ming dalam memahami asal-usul lebih cepat daripada di tanah asal. 1000 tahun setara dengan beberapa ribu tahun bercocok tanam di tanah asal. Lu Ming akhirnya berhasil meningkatkan kultivasinya ke puncak alam kuasi abadi 3 kesengsaraan. Ia merasa tidak lama lagi ia akan bisa merasakan kesengsaraan abadi dan memulai kesengsaraan abadi untuk memulai kesengsaraan abadi keempat. Namun, untuk menjalani kesengsaraan abadi keempat, dia harus pergi dan menuju wilayah pusat medan perang kuasi abadi. Jika dia melewati kesengsaraan keempat di area paling selatan dari medan perang semi-abadi, dia akan menjadi semi-abadi 4 kesengsaraan setelah dia berhasil. Dia akan segera menarik Xenogenex yang mengerikan. Oleh karena itu, dia harus pergi ke wilayah pusat untuk menjalani kesengsaraan abadi keempatnya. Pada saat ini, seorang ahli tingkat atas akhirnya tiba dari alam yang. Kekuatan tempurnya tak tertandingi dan dia dikenal sebagai salah satu ahli terkuat di bawah limit break ke-6. Begitu orang ini tiba, awan api 9 segera mundur dan lari jauh, terutama karena mereka takut Lu Ming dan orang ini akan bergabung untuk menghadapinya. Lu Ming akhirnya bisa pergi dengan orang yang bertanggung jawab ini. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan menuju utara. Adapun 500 kristal jiwanya, dia dapat mengumpulkannya setelah dia meninggalkan medan perang tingkat abadi dan kembali ke istana Yang. Lu Ming tidak menuju ke area lain. Sebaliknya, ia langsung menuju ke area tengah di utara. Salah satunya adalah bahwa ia akan menjalani kesengsaraan abadi keempatnya. Selain itu, QQ akan menjalani kesengsaraan abadi yang keempat. Dalam 1000 tahun terakhir, QQ telah berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan cukup banyak senjata kuasi abadi, kecepatan peningkatan QQ sangat cepat. Ia telah lama melewati kesengsaraan abadi ketiga dan menjadi kuasi abadi 3 kesengsaraan. Ia bahkan telah mencapai puncak kesengsaraan ketiga lebih awal dari Lu Ming.
Demi menunggu Luming, Qiu belum memulai transendensi kesengsaraannya. Tidak lama setelah Luming pergi, di wilayah tengah medan perang kuasi abadi, Huang Tian, Sang Ming, dan yang lainnya menerima berita bahwa bala bantuan dari alam yang telah tiba. Mereka menyimpulkan bahwa wilayah yang telah mengirim bala bantuan dan Luming mungkin akan pergi. Ada dua arah. Yang pertama menuju ke daerah lain. Salah satunya adalah datang ke wilayah tengah. Lagi pula, Luming adalah makhluk abadi yang telah melewati 3 kesengsaraan. Siapa yang tahu kapan dia akan mengalami kesengsaraan abadi keempatnya? Sampaikan perintahku. Beritahu orang-orang di wilayah selatan dan kota-kota utama lainnya untuk waspada terhadap Luming. Aku akan meminta para petinggi untuk mengirim lebih banyak ahli dan melakukan yang terbaik untuk menghentikan Luming. Selain itu, semua makhluk dunia bawah di wilayah tengah harus waspada. Begitu kalian menemukan jejak Luming, segera laporkan. Jika dia berani datang ke wilayah tengah, kami akan membuatnya mati tanpa tempat pemakaman. Langit kuning yang masih cerah mengeluarkan beberapa perintah secara berurutan. Wilayah paling selatan dari medan perang semi-abadi itu sangat jauh dari wilayah tengah. Terlebih lagi, Luming dapat dengan mudah menarik serangan mutan. Oleh karena itu, Luming menghabiskan lebih dari sebulan untuk mencapai wilayah tengah. Begitu dia tiba, Luming langsung merasakan perasaan yang berbeda. Perbedaan terbesarnya adalah kecepatannya memahami asal-usul jauh lebih cepat. Tampaknya dia lebih dekat dengan sumber kekuatan. Dikabarkan bahwa sumber kekuatan di medan perang tingkat abadi berada di utara yang tak berujung, di kedalaman lautan tak berujung. Itulah tempat di mana para pembangkit tenaga listrik tingkat raja abadi beraktivitas. Semakin jauh ke utara ia pergi, semakin dekat ia dengan sumber kekuatan. Ketika tiba di area perantara, Luming menemukan tempat yang lebih terpencil. Ia berencana untuk terus berkultivasi selama beberapa saat sebelum memulai kesengsaraan abadinya. Tentu saja, Qiu lebih awal dari Luming. Setelah tiba di wilayah pusat selama beberapa hari, Qiu mulai menjalani kesengsaraan abadi. Qiu masih mengalami 18 sambaran petir terkuat. Qiu sangat kuat dan memiliki pasokan energi yang tak terbatas. Ia berhasil melampaui kesengsaraan dan menjadi makhluk abadi 4 kesengsaraan. Senyum muncul di wajah Luming. Setelah Qiu menjadi makhluk abadi 4 kesengsaraan, kekuatan tempurnya telah meroket dan telah berubah menjadi pedang patah Raja Manusia. Pedang itu tidak akan lebih lemah dari tubuhnya saat ini. Bahkan, mungkin lebih kuat. Tentu saja, yang dimaksud adalah tubuh saat ini, dari makhluk abadi 3 kesengsaraan. Lagi pula, Luming kini telah menguasai akar asal tingkat abadi. Qiu, seorang kuaso abadi 4 kesengsaraan, dapat dengan mudah membunuh seorang kuaso abadi 5 kesengsaraan biasa. Dengan perlindungan Qiu, Luming mengasingkan diri dengan lebih tenang. Tingkat kultivasinya meningkat dari hari ke hari dan dia semakin dekat dengan kesengsaraan abadi keempat. Pada hari ini, Luming tiba-tiba mengakhiri kultivasinya yang tertutup. Dia bisa merasakan ada pertempuran tak jauh dari sana. Ledakan, 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 ledakan energi dan sinar cahaya yang dahsyat melesat ke langit. Luming mengerutkan kening. Dia tidak berniat mencampuri urusan orang lain. Dia berencana untuk meninggalkan tempat ini dan mencari tempat lain untuk berkultivasi dalam pengasingan. Sisa dari alam semesta purba benar-benar berani membunuh seseorang dari kosmos besarku yang jahat. Dia pantas mati 1000 kali. Kudengar dari para seniorku bahwa ras manusia di alam semesta purba sangat lesat. Aku sudah lama ingin mencobanya, dan akhirnya kali ini aku bisa melakukannya. Hehehe. Beberapa suara dingin terdengar, menyebabkan Luming menghentikan langkahnya. Ada orang dari alam semesta purba di sini. Siapa itu? Kehidupan jiwa. Mawar malam. Tanpa berpikir terlalu banyak, Luming berlari menuju medan perang dengan cepat. Tak lama kemudian, Luming tiba di medan perang. Di sebuah hutan, sebatang pohon raksasa meledak dan tumbang ke tanah. Puluhan sosok dengan energi yin yang kental mengelilingi 5 lainnya. Itu mereka. Saat melihat kelima sosok itu, Luming terkejut. Di antara kelima sosok itu, 3 adalah manusia dan 2 adalah iblis. Mereka adalah satu-satunya makhluk abadi yang tersisa di alam Dewa Changqing dan Gunung Iblis. Sebelum pertempuran memperebutkan jantung alam semesta, negara Dewa Changqing dan ras iblis memiliki setidaknya beberapa lusin makhluk abadi. Namun dalam pertempuran itu,
para makhluk abadi di kedua belah pihak menghancurkan diri sendiri untuk memberi waktu bagi Tang Feng agar bisa menjadi makhluk abadi. Ketika pertempuran berakhir, hanya ada beberapa kuasa immortal yang tersisa di kedua belah pihak. Lu Ming telah melihat hampir semua makhluk abadi yang tersisa, dan mereka adalah 5 orang di depannya. Ada 5 kuasi abadi di alam semesta purba, 2 di antaranya berada pada kesusahan ke-6 dan 3 pada kesusahan ke-5. Dia tidak sekuat itu saat itu, tetapi jelas bahwa dia telah banyak berkembang selama bertahun-tahun. Namun, kondisi kelima orang tersebut tidak baik. Mereka semua berlumuran darah dan mengalami luka parah. Di sekelilingnya, puluhan sosok dikelilingi oleh ki jahat. Wajah mereka penuh dengan kejahatan, dan ketika mereka membuka mulut, orang bisa melihat taring mereka. Mereka jelas berasal dari kosmos besar Yin yang jahat. Kosmos besar Yin yang jahat merupakan kosmos besar peringkat kelima di dunia bawah. Puluhan makhluk dari kosmos besar Yin yang jahat semuanya adalah ahli. Mereka setidaknya adalah makhluk abadi tingkat keempat, dan setidaknya ada 7 atau 8 makhluk abadi tingkat ke-6. Dapat dikatakan, ada banyak ahli. Oleh karena itu, mereka tidak terburu-buru membunuh kelima makhluk abadi dari tanah murni itu, tetapi mempermainkan mereka seperti kucing yang mempermainkan tikus. Kalian semua telah menyergap dan membunuh orang-orang di kosmos Yin besar yang jahat selama beberapa hari terakhir. Kalian benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Seseorang dari kosmos besar yang jahat berbicara dengan dingin. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 5329 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 25 Mei tahun 2025 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 5329, Bab 5329 harus dibunuh. Dulu, kosmos besarmu yang jahat adalah yang menyerbu kosmos besar purba milikku. Kau melahap ras manusia dan banyak sekali orang dari kosmos besar purba milikku tewas di tanganmu. Sayang sekali kami tidak cukup kuat untuk membunuh lebih banyak dari kalian. Seorang lelaki kekar dari ras manusia meraung. Lu Ming tahu nama pria kekar ini. Dia adalah Qin Han. Kalian manusia terlahir untuk menjadi makanan kami. Sebaiknya aku katakan bahwa saat itu, ras manusia kalian belum sepenuhnya punah. Kami menangkap banyak dari kalian dan membesarkan mereka sebagai makanan. Rasanya jauh lebih enak daripada binatang buas yang eksotis itu. Cek, aku cukup beruntung bisa mendapatkan beberapa dari mereka. Rasanya benar-benar tak terlupakan. Sayang sekali kultivasi kalian terlalu rendah. Kalian tidak cukup sempurna. Kalian semua telah mencapai alam semi-abadi. Kalian pasti akan lesat. Di kosmos Yin yang jahat, seorang kuasi abadi 6 kesengsaraan yang relatif muda tersenyum dingin saat dia menatap para kuasi abadi dari alam semesta purba. Apa, kau benar-benar menangkap manusia dan menahan mereka? Dasar, aku akan membunuhmu. Membunuh. 3 makhluk abadi dari ras manusia dan 2 makhluk abadi dari ras iblis semuanya geram dan mulai menyerang dengan ganas. Alam semesta Yin yang jahat telah membesarkan umat manusia seperti binatang demi memakan mereka. Hal ini membuat niat membunuh mereka melambung tinggi. Sayang sekali bahwa kelima dewa kuasi dari Tanah Suci sudah terluka parah. Selain itu, ada banyak ahli di alam semesta besar yang jahat. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, itu tidak berguna. Serangannya dengan mudah diblokir. Orang-orang di kosmos besar Yin yang jahat mempermainkan mereka seperti kucing yang bermain dengan tikus. Dada Lu Ming juga dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak sabar untuk segera keluar dan membunuh, tetapi dia menahan diri. Dia tidak cukup kuat. Ada puluhan orang dari kosmos besar Yin yang jahat. Basis kultivasi terendah di antara mereka adalah di alam kuasi abadi 4 kesengsaraan, dan mungkin ada 7 atau 8 kuasi abadi 6 kesengsaraan. Meskipun Lu Ming sekarang dapat membunuh seorang kuasi abadi 5 kesengsaraan biasa, jarak antara alam kuasi abadi dan kesengsaraan abadi akan menjadi semakin besar seiring kemajuannya. Seorang kuasa abadi kesusahan ke-6 jauh lebih kuat daripada seorang kuasa abadi kesusahan ke-5. Bahkan jika Lu Ming menggunakan Trinitas, dia mungkin tidak sebanding dengan seorang kuasa abadi 6 kesengsaraan biasa. Semakin jauh seseorang maju, semakin sulit pula melakukan pertempuran lintas alam. Pada tahap awal, ia bisa dengan mudah membunuh musuh yang 2 tingkat lebih tinggi sendirian, tetapi hal itu akan menjadi semakin sulit seiring ia maju.
Secara khusus, dia adalah seorang semi-abadi dengan 9 kesengsaraan. Mereka yang dapat mencapai kesengsaraan ke-9 dari tahap kuasi abadi semuanya memiliki potensi untuk menjadi abadi. Orang-orang seperti itu semuanya adalah kesayangan surga dengan kekuatan tempur yang kuat. Bagaimana mereka bisa mudah dihadapi? Terlebih lagi, masih ada 7 atau 8 makhluk abadi 6 kesengsaraan di sana. Terlebih lagi, kosmos besar Yin yang jahat menduduki peringkat kelima di dunia bawah. Bagaimana mungkin kosmos besar yang begitu kuat tidak memiliki teknik kuasi abadi yang kuat? Rasio favorit surga juga jauh lebih tinggi. Kalau di dalam ada orang jenius, akan lebih sulit lagi menghadapi mereka. Bahkan jika Luming menggunakan semua kemampuannya, termasuk QQ, itu tidak akan berhasil. Begitu mereka keluar, yang ada hanyalah kematian. Sekarang bukan saatnya untuk bertindak. Keberanian sesaat tidak hanya akan gagal menyelamatkan orang, tetapi juga akan mengorbankan nyawanya. Kita hampir selesai bermain. Ayo kita bunuh mereka semua. Seseorang dari kosmos besar Yin yang jahat berkata. Tunggu sebentar. Penguasa ras langit kuning memerintahkan kita untuk menangkap atau membunuh Luming. Dia juga berasal dari kosmos agung purba. Jika kita menangkap kelima orang ini dan menyebarkan beritanya, kita mungkin bisa menarik perhatian Luming. Mata semua orang di kosmos besar Yin yang jahat berbinar. Benar sekali. Tidak banyak ahli di alam semesta yang sunyi dan hanya beberapa makhluk abadi yang tersisa. Jika kita menangkap orang-orang ini, kita mungkin bisa memancing Luming keluar. Baiklah, mari kita lakukan itu. Orang-orang dari kosmos besar Yin yang jahat berdiskusi sejenak sebelum mencapai kesepakatan. Namun, ketika mereka berlima mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Kau ingin memanfaatkanku untuk memikat Luming. Bermimpilah. Aku lebih baik mati dalam pertempuran. Bunuh mereka, ayo mati bersama. Qin Han dan keempat orang lainnya meraung dan dengan panik membakar energi asal mereka, ingin berjuang demi hidup mereka. Namun, makhluk abadi 6 kesusahan dari kosmos besar Yin yang jahat semuanya telah menyerang. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, sehingga mereka ditekan bahkan sebelum mereka bisa bertarung. Kemudian, kultivasinya disegel dan dia dicengkeram oleh tangan besar yang dibentuk oleh orang jahat dari kosmos besar. Ayo kita kembali ke kota dan sebarkan beritanya. Jika kita bisa memancing Luming keluar, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Penguasa ras langit kuning akan memberi kita hadiah yang besar. Hahaha, kalau begitu kita semua akan jadi pahlawan. Puluhan orang dari kosmos besar Yin yang jahat terbang ke kejauhan. Ada kilatan cahaya dan Luming muncul. Matanya berbinar marah dan niat membunuhnya membara. Tenang, Luming bergumam dan perlahan menjadi tenang. Niat membunuhnya juga tertahan. Dia harus membunuh orang-orang di kosmos besar Yin yang jahat, tetapi tidak sekarang. Hal terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk menyelamatkan Qin Han dan yang lainnya. Pihak lain ingin menggunakan Qin Han dan yang lainnya untuk memancingnya keluar, tetapi ini adalah kabar baik. Selama dia tidak mati, Qin Han dan yang lainnya akan aman untuk sementara waktu. Luming merenung sejenak. Sosoknya melintas dan dia mengikuti orang-orang dari kosmos besar yang jahat. Beberapa jam kemudian, sebuah kastil kuno muncul di depan mereka. Benar, itu adalah sebuah kastil. Luasnya memang jauh dari kota utama, tetapi tetap saja sangat besar. Kelihatannya seperti binatang raksasa yang tergeletak di tanah. Orang-orang dari kosmos besar Yin yang jahat membawa Qin Han dan yang lainnya ke dalam kastil. Luming bersembunyi di kejauhan dan mengamati. Tidak lama kemudian, makhluk hidup dari kosmos besar yang jahat terbang ke segala arah. Luming menduga bahwa kosmos besar yang jahat dan Yin pasti telah menyebarkan berita tentang penangkapan Qin Han dan yang lainnya. Kemudian, mereka menyebarkan berita ini melalui makhluk hidup dari berbagai kosmos besar di dunia bawah. Tujuan utama mereka adalah memberitahu Luming. Apa yang kita lakukan? Luming mengerutkan kening. Ada banyak sekali makhluk jahat dari alam semesta yang tinggal di kastil ini. Tak perlu dikatakan lagi, kastil ini dipenuhi oleh para ahli. Jelas tidak mungkin menyelamatkannya dengan kekerasan, jadi dia hanya bisa menggunakan akalnya. Namun bagaimana dia bisa mengakali mereka? Luming sedang berpikir keras. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Pada hari itu, tiba-tiba muncul makhluk dari klan Yin yang jahat di atas istana. Selain itu, mereka juga membawa seekor burung hijau.
Lu Ming mengenali burung hijau itu sekilas. Ia adalah salah satu dari dua makhluk abadi dari ras iblis. Pada saat ini, burung hijau itu telah kembali ke bentuk aslinya. Seluruh tubuhnya diwarnai merah dengan darah, dan auranya sangat lemah. Jelas bahwa ia telah banyak menderita dalam 10 hari terakhir. Sekarang mari kita panggang burung hijau ini. Ingatlah untuk merekamnya dengan batu napas bayangan dan mengirimkannya ke berbagai tempat. Aku tidak percaya Lu Ming tidak akan muncul setelah melihatnya. Ingat, ini adalah rencana Tuan Muda Qian Yin. Lakukan dengan baik. Seorang pemuda dari kosmos besar yang jahat memberi instruksi. Tentu saja, yang lainnya mengangguk. Setelah itu, seseorang mulai menyalakan api. Pemuda yang memimpin menggunakan tangannya seperti pisau dan memotong salah satu kaki burung hijau itu. Kemudian, ia menaruhnya di atas api dan memanggangnya. Ah, bunuh aku sekarang. Burung hijau itu meraung marah. Ia tidak ingin mengalami penghinaan seperti itu. Jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu nanti. Pemuda di depan kembali menebas dan memotong kaki burung hijau lainnya. Ia melepaskan bulunya dan mulai memanggangnya. Brengsek, Lu Ming menggeram. Matanya merah dan dadanya seakan-akan meledak. Orang-orang dari kosmos besar yang jahat ini memang pantas mati. Bab 5331 Tembakan, 1 Pembunuhan. Niat membunuh Lu Ming mendidih seperti air pasang. Kemarahannya seakan-akan meledak dari dadanya. Siapa yang tidak dapat menahannya? Lu Ming melangkah maju, membawa niat membunuh yang mengerikan saat ia menuju istana. Siapa itu? Tiba-tiba, orang-orang di kosmos besar yang jahat menjadi waspada dan mereka memandang Lu Ming. Mata orang-orang dari kosmos besar yang jahat berbinar. Lu Ming? Ini Lu Ming. Hahaha, bocah ini benar-benar datang ke wilayah tengah, dan dia ada di dekat sini. Kalau tidak, dia tidak akan datang secepat ini. Orang-orang di kosmos besar Yin yang jahat sangat gembira. Ya, mereka tidak menyangka Lu Ming akan datang secepat itu. Lu Ming, cepatlah pergi. Cepatlah tinggalkan tempat ini. Jangan khawatirkan aku. Burung hijau itu meraung dan sangat gelisah. Ia berjuang mati-matian, tetapi kultivasinya telah disegel. Apa gunanya berjuang? Dia benar-benar sangat cemas. Dia sudah sangat tua. Tidak masalah jika dia mati, tetapi Lu Ming tidak bisa mati. Bakat Lu Ming terlalu tinggi. Ia bagaikan matahari terbit. Suatu hari, cahayanya akan menyinari seluruh samudera semesta dan memimpin alam semesta purba untuk bangkit. Wah, suatu makhluk dari kosmos besar yang jahat menginjak kepala burung hijau itu dan menekannya ke tanah. Diam, para makhluk dari kosmos besar Yin yang jahat mencaci maki. Membunuh. Pada saat ini, Lu Ming berteriak dan 5 tombak panjang muncul di sekelilingnya. Semuanya merupakan senjata abadi tingkat kesusahan ketiga yang diperolehnya dari musuh-musuh kuat yang telah dibunuhnya. Lu Ming meraih salah satu tombak panjang. Energi asal dan kekuatan asal mengalir deras ke tombak panjang itu. Lu Ming meningkatkan kekuatannya hingga maksimal lalu melemparkan tombak panjang di tangannya. Suara mendesing. Tombak panjang itu seakan menembus kehampaan bagaikan sambaran petir. Ia melesat ke arah kastil dan membidik makhluk jahat di alam semesta yang berdiri di atas kepala burung hijau itu. Makhluk itu adalah makhluk abadi tingkat kelima, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia menyerang dengan sekuat tenaga, menghantam tombak panjang itu. Saat lelaki itu menyentuh tombak itu meledak dan mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Tubuh makhluk hidup itu terlempar mundur seperti bola meriam dan menghantam tembok kota. Ia memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Ia terluka parah. Setelah Lu Ming melemparkan tombak pertama, dia meraih tombak kedua dan melemparkannya seperti kilat. Lalu, yang ketiga, Lu Ming tidak mengarahkan tombak panjang dan tombak panjangnya itu ke 5 atau 6 makhluk abadi tingkat kesusahan, melainkan ke 4 makhluk abadi tingkat kesusahan. Kepulan, 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 kepulan. Di kastil, keempat makhluk abadi tingkat 4 ditusuk oleh tombak panjang dan menghantam tembok kota. Kekuatan penghancur dalam tombak panjang dan tombak panjang meledak dari tubuh mereka dan menghancurkan akar dan jiwa asli mereka. Kau mencari kematian. Anggota lain dari kosmos besar iblis Yin bereaksi dan meraung. Mereka tidak menyangka Lu Ming berani bertindak dalam situasi seperti itu. Mereka tidak berhati-hati dan sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Lu Ming telah membunuh 4 makhluk abadi di depan semua orang.
Mereka sangat marah. Jika kalian berani membunuh para makhluk abadi dari tanah murni, cepat atau lambat aku akan membunuh kalian semua. Suara Luming terdengar. Dia lalu berbalik dan pergi. Meskipun dia marah, dia tidak kehilangan akal. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum mampu bertarung langsung dengan pihak lain. Alasan mengapa dia menyerang tadi adalah karena dia sudah memikirkannya. Pertama, maksudnya ialah ia mengetahui hal itu, agar burung hijau itu tidak terus-menerus dipermalukan. Kedua, selama dia tidak tertangkap, kelima makhluk abadi di tanah murni akan lebih aman. Mengejar, tangkap Luming dan serahkan dia kepada penguasa ras langit kuning. Dia akan diberi hadiah besar. Sekelompok besar ahli kosmos besar yang jahat bergegas menuju Luming. Ada 5 tahap kesengsaraan, 6 tahap kesengsaraan, dan bahkan 4 tahap kesengsaraan yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pujian. Mereka mengejar Luming. Luming mengaktifkan teknik kuasi abadi dan sepasang sayap muncul di punggungnya. Dengan mengepakkan sayap, dia terbang menjauh dengan cepat. Kecepatannya mengejutkan, lebih cepat daripada banyak kuasi abadi 6 kesengsaraan. Tak lama kemudian, Luming meninggalkan keempat dan 5 makhluk abadi kesusahan itu dalam debu. Hanya sebagian kecil dari 6 makhluk abadi tingkat kesengsaraan yang mampu mengimbangi kecepatan Luming. Luming terus-menerus mengubah posisinya, berharap dapat menyingkirkan para dewa semu 6 kesengsaraan ini. Namun, di antara 6 makhluk abadi tingkat 6, ada satu yang sangat cepat. Kecepatannya sangat mengagumkan dan bahkan lebih cepat dari Luming, sehingga jarak di antara mereka pun semakin dekat. Nak, kamu tidak bisa lari. Kuasi abadi kesusahan ke-6 ini adalah seorang lelaki tua kurus. Pada saat ini, lelaki tua itu sedikit bersemangat. Dia satu-satunya yang lebih cepat dari Luming. Saat itu, dialah satu-satunya yang bisa mengejar Luming. Selama dia bisa menangkap Luming, semua pujian akan menjadi miliknya. Jika saatnya tiba, klan Langit Kuning pasti akan memberinya hadiah besar. Pikiran itu membuatnya bersemangat. Dia memacu kecepatannya hingga batas maksimal dan mengejar Luming, memperpendek jarak di antara mereka. Luming mengerutkan kening. Dia telah meningkatkan kecepatannya hingga maksimum. Dia tidak menyangka bahwa dia masih tidak secepat orang ini. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 menit telah berlalu. Orang-orang lainnya telah tertinggal. Hanya lelaki tua kurus itu yang tertinggal di belakang Luming. Dan jarak antara kedua belah pihak sudah sangat dekat. Nak, tetaplah di sini. Mati. Tetua kurus itu berteriak dingin dan menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan besar yang menutupi langit dan bumi mencengkeram Luming. Sebelum telapak tangan itu mendarat, ruang itu tampak membeku. Kekuatan penindasan yang kuat menekan Luming dari atas. Memotong. Kiu-kiu terbang dan berubah wujud menjadi pedang Raja Manusia, memancarkan cahaya pedang yang menggemparkan. Cahaya pedang melesat ke atas dan menerobos tekanan berat itu. Pada saat yang sama, Luming juga menusukkan tombaknya ke atas dengan sekuat tenaga. Cahaya tombak dan cahaya pedang bersatu dan bertabrakan di telapak tangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terdengar. Pada akhirnya, retakan tebal muncul di tangan besar itu, tetapi tidak berhasil meraihnya. Adapun Luming, dia merasakan ki dan darahnya melonjak dan dia hampir muntah darah. Ekspresi Luming serius. Seorang kuaso abadi 6 kesengsaraan memang kuat. Pria tua kurus itu mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Meski begitu, dia dan Kiu-Kiu bukanlah tandingannya. Bisakah ketiga tubuh itu bersatu dan membentuk trinitas untuk menghentikan lelaki tua kurus ini? Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa lelaki tua kurus itu bahkan lebih terkejut. Memang benar dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya tadi. Dia hanya memegangnya dengan santai. Hal utamanya adalah dia takut dia akan menggunakan kekuatan terlalu besar dan membunuh Luming sekaligus. Dia ingin menangkap mereka hidup-hidup. Jika dia mempersembahkan Luming yang masih hidup kepada ras Langit Kuning, dia pasti akan mendapatkan lebih banyak hadiah. Akan tetapi, dia merupakan makhluk abadi 6 kesengsaraan, sedangkan Luming hanya merupakan makhluk abadi 3 kesengsaraan. Makhluk logam lainnya hanya merupakan makhluk kuasi abadi 4 kesusahan, yang merupakan perbedaan besar dari makhluk kuasi abadi 6 kesusahan. Meskipun itu hanya serangan biasa, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh makhluk abadi tingkat 3 atau 4. Bahkan makhluk abadi tingkat 5 tidak dapat menghalanginya dengan mudah. Dia tidak menyangka bahwa Luming dan makhluk logam akan mampu menghalanginya.
Tetua kurus itu tahu bahwa tidak mudah untuk menangkap Lu Ming hidup-hidup. Jika dia tidak dapat mengambil yang hidup, maka dia akan mengambil yang mati. Lu Ming dan Qiu Qiu menangkis serangan lelaki tua itu. Mereka berhenti bertarung dan terus melarikan diri. Sekalipun dia ingin terlibat dalam pertarungan yang menentukan dengan si tua kurus, ini bukanlah saat yang tepat. Lagi pula, masih banyak ahli dari alam semesta besar yang jahat di belakangnya. Jika dia menunda lebih lama lagi, para ahli itu pasti akan menyusulnya. Bahkan jika dia harus bertarung dengan si tetua kurus, dia harus terbang lebih jauh dan menyingkirkan sisa-sisa kosmos besar Yin yang jahat. Bab 5331, munculnya kembali Mawar. Lu Ming terus melarikan diri sementara tetua kurus itu terus mengejar. Beberapa menit kemudian, jarak antara kedua belah pihak kembali menyempit. Pria tua kurus itu menyerang sekali lagi. Jejak telapak tangan menutupi langit dan melesat ke arah Lu Ming. Jejak telapak tangan ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Lu Ming langsung tahu bahwa bahkan jika dia bergabung dengan Qiu Qiu, mereka tidak akan mampu menahannya dan akan terluka parah. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan. Cahaya menyambar, dan tubuh masa lalu dan masa depan pun muncul. Akan tetapi, Lu Ming di masa lalu dan masa depannya sengaja mengubah penampilan mereka. Mereka tidak terlihat seperti Lu Ming agar tidak dikaitkan dengannya. Lagi pula, aura sumber kehidupan mereka berbeda. Seperti yang diharapkan, ketika tetua kurus itu melihat mereka berdua, dia mengira Lu Ming memiliki harta karun spasial. Kedua orang ini telah tinggal di harta karun spasial Lu Ming dan sekarang ditarik keluar oleh Lu Ming untuk membantu. Setelah tubuh masa lalu dan masa depan muncul, mereka masing-masing menggunakan teknik kuasi abadi mereka untuk menggabungkan kekuatan dengan tubuh saat ini dan Qiu Qiu untuk menyerang telapak tangan di atas kepala mereka. Dia tidak melakukan Tritunggal Maha Kudus. Dalam sepersekian detik itu, Lu Ming memutuskan untuk tidak menggunakan mantra Trinity untuk sementara waktu. Sekalipun dia menggunakan jurus 3 dalam 1, dia mungkin tidak sebanding dengan tetua kurus itu. Oleh karena itu, Lu Ming memutuskan untuk menyimpan Trinitas untuk saat-saat kritis. Jika ia berhasil mengejutkan mereka, mungkin akan ada efek ajaib. Ketiganya bergabung dengan Qiu Qiu dan berhasil menangkis serangan telapak tangan itu. Namun, mereka semua terluka. Wajah mereka pucat dan mereka memuntahkan darah. Qiu Qiu dan tubuh saat ini masih baik-baik saja, terutama tubuh masa depan dan tubuh masa lalu. Mereka memuntahkan beberapa suap darah. Setelah menghalangi gerakan ini, mereka terus melarikan diri. Orang tua kurus itu terus mengejar. Setelah menutup jarak, dia terus menyerang. Setelah sekitar 10 menit, lelaki tua kurus itu menyerang beberapa kali. Luka-luka di tubuh masa lalu dan masa depan semakin parah. Hal utama adalah bahwa kemampuan pemulihan tubuh masa lalu dan masa depan tidak sekuat tubuh saat ini. Pada saat ini, Lu Ming dan Qiu Qiu tiba-tiba berhenti. Hal ini karena dia yakin bahwa dia telah meninggalkan orang lain di kosmos besar Yin yang jahat dalam debu. Sudah waktunya untuk pertempuran yang menentukan. Kalau tidak, mereka akan selalu berada di pihak yang pasif. Jika mereka bertemu dengan ahli lain dari dunia bawah saat mereka melarikan diri, mereka akan berada dalam bahaya. Kau tidak akan lari. Kau tahu kau tidak bisa melarikan diri. Terima saja kematianmu. Dan EBSCP, si tetua kurus juga sangat tegas dan langsung menyerang. Dia mengenakan sepasang sarung tangan dan tangannya berwarna hitam legam, dan dia menyerang beberapa kali. Kekuatan telapak tangan yang sangat dingin tampaknya mampu membekukan kekosongan dan menyegel segalanya. Itu seperti gelombang yang mengamuk yang menghantam Lu Ming. Merusak. Qiu Qiu berteriak keras, dan seluruh tubuhnya bersinar saat ia menebas dengan pedang terkuatnya. Pada saat yang sama, ketiga kelompok itu bergabung dan masing-masing menggunakan keterampilan uniknya untuk melawan pihak lain. Namun, tingkat kultivasi Lu Ming terlalu rendah. Ketiga klonnya semuanya adalah makhluk abadi tingkat 3, jadi jarak antara dirinya dan makhluk abadi tingkat 6 terlalu besar. Sulit untuk menolaknya tanpa Trinitas. Bahkan serangan jiwa diri masa depan pun tidak ada gunanya. Jiwa seorang kuaso abadi kesusahan ke-6 sudah sangat kuat, dan lelaki tua kurus itu pasti memiliki harta pelindung jiwa, jadi serangan diri masa depan itu tidak terlalu berpengaruh pada jiwanya. Setelah beberapa gerakan, San Shen dan Qiu Qiu terpaksa mundur. Hal ini terutama berlaku untuk tubuh masa lalu dan masa depan. Mereka sudah terluka sebelumnya, dan sekarang mereka bahkan lebih terluka lagi.
Sepertinya aku hanya bisa menggunakan Trinitas dan mengambil risiko. Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Tetapi pada saat ini, sesuatu terjadi. Tiba-tiba muncullah bunga hitam besar di bawah kaki lelaki tua kurus itu. Mawar yang melahap surga. Lu Ming terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia melihat bunga seperti itu. Tentu saja, dia langsung mengenalinya. Mawar malam sudah dekat. Mawar pemakan surga adalah keahlian unik mawar malam. Selain mawar malam, Lu Ming belum pernah melihat makhluk lain melemparkannya. Mungkinkah mawar malam ada di dekat sini? Pikiran Lu Ming berpacu. Dalam sekejap, mawar malam yang besar itu seperti mulut besar yang menelan sesepuh kurus dari kosmos besar yang jahat. Mari kita ambil kesempatan ini untuk berlari. Lu Ming mendengar sebuah suara. Benar saja, itu suara Night Rose. Namun, Lu Ming tidak pergi. Pada saat ini, mawar malam yang gelap itu meluas dengan cepat, dan ada energi yang mengerikan melonjak di dalam. Tetua yang kurus itu akan segera keluar. Mawar pemakan surga tidak akan mampu menjebak pihak lain untuk waktu yang lama. Jika dia melarikan diri sekarang, dia akan segera tertangkap. Daripada melarikan diri, lebih baik membunuh pihak lain. Sua. Alih-alih mundur, ketiga klon Lu Ming maju dan menyerbu menuju mawar pemakan langit. Ledakan. Ketika Lu Ming mendekat, mawar pemakan langit itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dengan suara ledakan, mawar itu hancur berkeping-keping oleh energi yang mengerikan itu dan sosok tetua kurus itu pun terungkap. Auranya sangat dahsyat dan tatapan matanya tajam, seakan-akan hendak melahap seseorang. Karena dia terkena sihir mawar pemakan langit yang membuatnya sangat tidak bahagia. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, kalian semua harus mati. Orang tua kurus itu meraung. Pada saat ini, Lu Ming mulai bergerak. Waktu yang tepat bagi Lu Ming adalah tepat sekali. Dia melancarkan gerakannya saat mawar pemakan langit itu runtuh dan sesepuh kurus itu muncul. Ketiga sosok itu bergerak maju. Tubuh saat ini berada di depan, tubuh masa lalu dan tubuh masa depan berada di belakang, menampilkan Trinitas. Ketiga kekuatan itu menyatu menjadi kekuatan baru yang lebih kuat. Semua kekuatan ini disuntikkan ke tombak. Ketiga tubuh itu tampak berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan dan menusuk ke arah sesepuh kurus itu. Orang tua kurus itu jelas tidak menyangka Lu Ming akan mengambil inisiatif menyerang. Awalnya ia mengira bahwa karena ia terjebak oleh bunga aneh, Lu Ming akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Apakah kau pikir kau dapat melakukan sesuatu kepadaku hanya karena kau berinisiatif menyerangku? Bagaimanapun, lelaki tua kurus itu adalah makhluk abadi tingkat ke-6, jadi reaksi dan tindakannya sangat cepat. Dia dengan cepat mengumpulkan kekuatannya untuk melawan. Namun, dia ternyata belum sepenuhnya siap. Mustahil untuk mengerahkan 100% kekuatannya dengan tergesa-gesa. Dia hanya memiliki sekitar 60% hingga 70% dari kekuatannya. Ledakan. Saat kedua sisi bertabrakan, ekspresi lelaki tua kurus itu berubah. Dia bisa merasakan bahwa kilauan tombak itu sangat tajam. Jauh lebih kuat daripada saat Lu Ming menyerang. Itu tidak dapat diblokir. Dengan hanya 60 hingga 70% kekuatannya, dia tidak dapat menghalanginya sama sekali. Ini telah menyembunyikan kartu asnya selama ini. Lelaki tua kurus itu berteriak dalam hatinya. Saat berikutnya, kekuatannya tertembus. Cahaya tombak yang menyilaukan menembus baju besinya. Kaca, baju zirahnya ambruk, dan kekuatan dahsyat menembus baju zirah itu dan masuk ke dalam tubuhnya. Otot-ototnya terkoyak dan tulang-tulangnya hancur. Wah, tubuh lelaki tua kurus itu terpental dan menabrak gunung raksasa, menyebabkan dia memuntahkan banyak darah. Membunuh. Bagaimana mungkin Lu Ming melewatkan kesempatan ini? Dia mengaktifkan Trinitas dengan seluruh kekuatannya dan menyerbu. Pada saat yang sama, Qiu juga berubah menjadi pedang kaisar manusia dan menyerang dengan sekuat tenaga. Kau ingin membunuhku? Bermimpilah. Orang tua kurus itu menyerbu keluar dan menyerang dengan kedua tangannya sambil melawan balik dengan gila-gilaan.